Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Joko di Klaten. Mas Joko menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dia alami sekitar tahun 2003, di mana di tahun tersebut Mas Joko itu melangsungkan pernikahan. Nah, sebelum acara pernikahan itu ada serangkaian kejadian, ya itu nanti yang akan diceritakan ini. Nah, Mas Joko waktu itu kan memang sudah bekerja di sebuah perusahaan rumahan bergerak di bidang perkayuan lah. Bekerja di sana lumayan cukup lama, sekitar 3,5 tahun. Dari situ pun ada tabungan dan sebagainya, dan di situ juga akhirnya Mas Joko merencanakan atau memberanikan diri untuk menikah gitu ya, untuk melamar calon istrinya. Dan nanti di tahun itu, waktu itu kurang lebih sewaktu mengalami kejadian ini itu H-1,5 bulan lah. Jadi udah deket banget ya gitu di hari pernikahan, udah ditentukan sebelumnya. Nah, di sana lagi semangat-semangatnya bekerja, ternyata ada sesuatu yang enggak pernah kebayang oleh Mas Joko. Dan sesuatu itu benar-benar enggak pernah kebayang, bahkan Mas Joko juga enggak ngerti kenapa hal itu tuh bisa terjadi. Dia bekerja dengan semangatnya, pagi hari gitu ya, berangkat ke sana dengan semangat yaitu tadi, karena aku sebentar lagi mau menikah, aku ndak boleh males-malesan dan sebagainya. Hari itu Mas Joko datang pun lebih pagi dari biasanya, sekitar 5 menit lebih cepat lah. Di situ pun Mas Joko bukan yang terakhir atau apa, tapi termasuk karyawan yang awal-awal datang ke sana kan. Nah, udah datang ke situ, mulai pekerjaannya, mulai nyiapin dan sebagainya. Sampai akhirnya ya hari itu kerja normal seperti biasa, tidak ada firasat apapun. Dan sekitar jam 12 siang, itu jam makan siang, jam anak-anak juga pada istirahat gitu ya. Ini tiba-tiba Mas Joko dipanggil oleh majikannya. "Joko, sini," gitu. Cara manggilnya pun beda. Kalau biasanya majikannya itu manggilnya ya, "Joko, Jok, sini Jok, bentar Jok, mau minta tolong." Majikannya itu baik gitu ya, dengan sopan santun, dengan ini. Nah, hari itu tuh beda. Majikan itu manggil dengan cara berteriak. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo sebentar. Bawang gorengnya Wiji sekarang udah tersedia, tapi dengan jumlah yang terbatas. Kawan-kawan yang berminat, monggo silakan cek di ini ya, ada link produknya di Shopee. Dan tentu harganya itu sekarang kami naikkan karena bahan baku itu yang di luar nalar gitu ya, naiknya itu hampir 100% gitu. Ya sudah, itu aja. Bagi yang berminat silakan dibeli. Terima kasih untuk kawan-kawan yang kemarin sudah memesan, sudah membeli juga. Terima kasih banyak. Semoga suka bawangnya. Ditunggu pesanannya kembali. Oke, kita lanjut cerita dari Mas Joko. Majikannya itu manggilnya dengan cara yang kasar. "Joko, sini," gitu kan. Mas Joko pun kaget, waktu itu lagi makan, belum selesai. Ya mau gak mau ditaruh gitu kan nasinya. Ini karyawan yang lain juga pada ngeliatin itu ke sana. Si majikan itu udah jalan duluan menuju ke rumahnya. Rumahnya di samping di samping tempat kerjanya tersebut ya, di samping gudang itu. Masuk ke sana, tumben-tumbennya gitu kan. Nah, itu duduk di situ kan si Mas Joko. Duduk sini, Jok." Waduh, kenapa nih kok si bos kayak marah-marah begini? Aku punya salah apa ya? Mulai mikir dari pagi, aku melakukan kesalahan apa ya? Kemarin melakukan kesalahan apa ya? Aku udah melakukan kesalahan apa-apa kayaknya. Semua pekerjaan itu bagus, dan aku pagi juga datang udah pernah telat gitu ya. Pulang juga udah pernah duluan, kira-kira ada apa ya? Nah, di situ si bos pertama masuk dulu kan. Dia keluar lagi, langsung ngomong gini, "Joko, hari ini kamu keluar," katanya. Langsung, "Pak, nuwun sewu," kata si Mas Joko. "Kenapa Pak saya dikeluarkan?" Katanya.
kamu itu udah nggak bener katanya. Di sini tuh udah nggak sopan. Sesuatu yang dituduhkan ke Mas Joko, dibilang yang nggak bener, nggak sopan, itu adalah sesuatu yang nggak pernah dilakukan oleh Mas Joko. Setidaknya dia itu nggak pernah merasa melakukan hal-hal itu. Pak, saya nggak sopan apa Pak gitu. Kamu ngapain si Ani katanya gitu kan. Hah? Ani Pak, Mbak Ani kenapa Pak emangnya? Kamu itu udah nggak sopan sama dia gitu. Pak, aduh nuwun sewu Pak, maaf Pak, saya itu ngelakuin. Udah, terakhir, kamu sekarang pulang, kata si bosnya. Bener-bener diusir dan Mas Joko itu dikasih bayaran, ya bayaran itu kan bayarannya mingguan ya. Dan waktu itu baru beberapa hari kerja di minggu tersebut dibayarnya itu. Nih, bayarannya tak lebihin dikit, kata si bosnya. Kamu keluar gitu. Saya nggak mau, aku nggak mau ngelihat kamu lagi di sini. Bener-bener diusir. Mas Joko pun nggak dikasih kesempatan buat membela diri gitu ya. Itu benar-benar udah sana pergi, cepetan pergi. Itu kayak gitu Mas Joko pun masih duduk di sana. Kamu ngapain di situ? Buruan cepet. Itu diteriak-teriakan, dibentak-bentakin, bener-bener dia itu nggak ngerti sama sekali. Apalagi dengan anaknya si bos. Orang ngobrol aja nggak pernah, ngelihat aja jarang. Beda level lah kalau kata Mas Joko. Aku levelnya tuh level serbuk kayu, level gudang. Sementara si anaknya si bos itu levelnya tuan putri, mainannya naik mobil atau apa. Beda, aku ngeliat aja ndak pernah, kata. Apa hubungannya aku dituduh melakukan sesuatu yang nggak sopan gitu. Bingung di situ. Ya nggak bisa ngapa-ngapain. Mas Joko itu cuman nggak ada pilihan, ya dia akhirnya keluar dari situ, jalan menuju ke gudang sana, ngeberesin ini ya, peralatan-peralatan dia. Ya teman-temannya pada nanya, Joko, kenapa Jok? Ada apa Jok? Gitu. Aku ya ndak ngerti, kata si Mas Joko. Lah terus ini gimana? Aku dikeluarin, kata Mas Joko gitu. Kok bisa Joko, bisa seperti itu? Aku ya ndak ngerti, kata si Mas Joko. Loh kamu ndak ngerti gimana? Emang kesalahan kamu apa? Aku ndak melakukan salah apapun. Cuman kata si Pak Bos, aku itu dituduh melakukan sesuatu yang tidak baik ke anaknya, ke Ani, ke Mbak Ani, katanya gitu kan, kata Mas Joko. Lah emang kamu ngapain Ani, Jok? Aku ya nggak ngerti, orang aku keseharian di sini sama kalian. Mbak Ani kan hidupnya di sana, di istana. Anggapannya Mas Joko itu begitu, dia hidupnya di istana. Kita kan hidupnya di dapur begini. Iya juga ya Jok ya. Terus gimana Jok? Ya udah aku dikeluarin, aku disuruh pulang. Sekarang juga katanya. Wah Jok yang sabar ya, temennya nyemangatin gitu. Jok yang sabar ya Jok, nanti coba kita ngomong deh nanti sama itu. Kata Mas Joko, udahlah ndak usah gitu ya, ndak usah, tapi ya kalian percaya kan, aku tuh nggak ngapa-ngapain gitu. Iya Jok, kami percaya gitu, orang kamu ya sehari-hari di sini nggak ngapa-ngapain. Akhirnya sudah, Mas Joko pun berkemas, itu nasi yang belum habis pun, itu nggak dihabisin, udah nggak nafsu makan gitu ya. Udah Mas Joko pun pamitan, tentu saja nahan tangis gitu ya. Tapi ya laki-laki masa iya mewek di situ gitu kan. Ditahan, akhirnya keluarlah dari gudang tersebut. Masih dengan pakaian yang lumayan cukup kotor, penuh serbuk kayu, belum bersih-bersih ya waktu itu. Dia keluar jalan ke sana tanpa arah. Pikirannya itu udah kemana-mana. Aku sebentar lagi mau nikah dan aku lagi nabung, aku lagi semangat-semangatnya kerja. Kerja pun tak bagus-bagusin supaya ya majikanku nggak kecewa. Tapi kok ada kejadian seperti ini ya, kenapa ya majikanku kok jadi jahat begitu ya. Mas Joko akhirnya mikirnya kan kayak gitu ya, ini sebenarnya ada apa sih, apakah sengaja dilakukan oleh si bos, sebenarnya mengada-ngada cuman mau ngusir aku kali ya, mungkin pekerjaanku paling jelek diantara semuanya. Tapi enggak, pekerjaanku enggak paling jelek. Soalnya apa? Beberapa dari teman-temanku juga kadang bertanya, Jok itu gimana sih Jok caranya Jok? Kayak gitu, artinya kan aku yang enggak paling jelek. Orang mereka juga belajar sama aku, pikirnya Mas Joko. Itu jalan tanpa arah. Sampai akhirnya aku nggak mungkin ya pulang kayak gini gitu ya. Pulang kotor-kotoran dan jam segini udah pulang, nanti orang-orang rumah itu pada nanyain. Dan
perut itu lapar lagi gara-gara tadi itu makan ya baru sedikit, belum duh aku lapar ya. Itu kan memang siang hari ya, waktu zuhur jam, berarti mungkin kemungkinan udah sekitar jam 1-an gitu. Dia belum sholat duhur dan sebagainya, akhirnya nyarilah tempat musola terdekat di sana. Nah, dicari di situ, Mas Joko itu berangkatnya dianterin ya sama adiknya, berangkat ke tempat tersebut karena adiknya Mas Joko itu juga butuh kendaraan buat sekolah lah. Nanti pulangnya itu dijemput sama adiknya. Nah, sewaktu Mas Joko mau pergi itu udah sempat pesan, nanti kalau adikku kesini jemput, tolong bilangin aku udah pulang gitu ya. Iya Jok, ya Jok. Nah, intinya seperti itu, jangan bilang-bilang ke adikku. Iya, udah. Mas Joko pun pergi ke musola sana buat mandi, bersih-bersih dan sebagainya. Dia memang udah bawa baju ganti, ya itu karena baju kerjanya kan kotor, nanti pulang ganti itu udah rapi, udah enak lah dilihat. Mandi di sana bersih-bersih, sholat zuhur dan sebagainya. Akhirnya apa? Mas Joko pun ya merenung di situ, duduk di musola, dia pun rebahan dan akhirnya apa? Tertidur. Bangun-bangun itu adzan asar jam 3 lewat hampir setengah 4, ada orang yang adzan itu dibangunin, mas sholat asar dulu katanya. Oh iya pak. Akhirnya Mas Joko pun sholat asar. Setelah sholat asar, duduk di sana di musola, ya ngobrol-ngobrol sama orang musola gitu ya. Tapi Mas Joko nggak cerita masalahnya. Dia tuh cuman, saya habis kerja dari situ dan kebetulan hari ini pulang cepat, jadi saya nunggu adem, kata si Mas Joko. Soalnya saya biasa dijemput adik saya itu sore sekitar jam 5:30. Ini saya nunggu adem dulu lah di sinilah katanya. Oh begitu Mas, nggak diceritakan masalahnya gitu ya, apa yang terjadi tadi. Dan agak lumayan cukup sore, Mas Joko pun akhirnya jalan lagi. Cuman ya itu, aku nggak mau pulang dulu gitu ya. Aku mau nenangin pikiran, kira-kira gimana ya. Mampir ke rumahnya si Sulhan gitu. Akhirnya kepikiran di situ, mampirlah ke rumahnya Sulhan. Sore-sore emang udah pulang. Kok kata si Mas Sulhan, kebetulan dia juga baru balik kerja, udah rapi tapi udah mandi dan sebagainya, lagi duduk-duduk di teras. Ya ngobrol-ngobrol seperti biasa, seolah-olah nggak terjadi apapun. Mas Joko pun nanya-nanya, barangkali di tempat kerjamu ada lowongan, katanya begitu kan. Mas Sulhan sendiri itu memang bekerjanya kebetulan sama kayak Mas Joko di bagian perkayuan semacam itulah. Nah di situ ya ngobrol-ngobrol, barangkali ada lowongan. Loh emang kenapa kok di tempatmu, kenapa? Ya enggak apa-apa sih, aku cuman pengen cari suasana baru ya. Siapa tahu di tempat baru aku nambah ilmu, nambah teman kayak gitu kan. Aku di tempat itu juga udah lumayan cukup lama ya, 3,5 tahun. Wah, kamu 3,5 tahun belum apa-apa kok. Aku di tempat ini tuh udah 6 tahun, kata si Mas Sulhan. Oh iya, kamu lebih lama ya Han ya. Iya ya, barangkali ada Han. Kenapa kamu betah di situ? Kenapa kamu lama di sana? Karena kamu betah. Berarti di tempat kerjamu enak ya. Nanti kalau misal ada, tak kabarin kok, katanya begitu kan. Ngobrol-ngobrol ndak terasa sampai maghrib pun akhirnya numpang sholat di rumahnya Mas Sulhan. Malam lapar lagi gitu kan, makan yuk. Akhirnya makan, yang ngebayarin Mas Joko. Udahan aku aja yang ini, kali ini aku yang traktir katanya. Ya kok, makasih kok. Udah makan di sana. Habis itu pulanglah. Saat pulang, Mas Sulhan pulang ke rumah. Mas Joko pun melanjutkan perjalanan jalan kaki. Ya menelusuri itu tadi, jalanan sepi menuju ke kampungnya, menuju ke rumahnya sana. Udah nggak kepikiran sama adiknya nanti nyariin gimana. Sudahlah, orang-orang di sana udah aku pesenin seperti itu. Paling adikku juga udah pulang. Paling ini nanti di rumah pada nungguin nggak ya? Sudahlah, nggak apa-apa gitu pikirnya si Mas Joko. Dia pun jalan ya kayak gitu sambil nenangin pikiran. Ke siapa lagi ya? Aku coba nanya-nanya pekerjaan gitu kan. Akhirnya apa? Lewatin jalanan yang memang sepi di sana, dan di pinggir jalan itu ada sebuah, kalau siang di depan sekolahan ya, kalau siang itu dipakai buat pedagang makanan buat anak-anak SD di situ. Nah ini ada kayak tempat ya, kayak warung-warungan semacam itulah.
Di situ Mas Joko ngelihat ada seorang bapak-bapak dan Mas Joko permisi gitu kan, tapi cuman nunduk begini doang. Terus si bapak itu, "Mas, baru pulang Mas?" "Oh iya Pak, saya baru pulang." "Mas ini bentar Mas, duduk dulu sebentar." Ya Mas Joko merasa ndak enak gitu, akhirnya duduklah di situ. Nah, si bapak itu tuh aneh. "Mas sampean kenapa Mas?" Ditanya kan Mas Joko. "Oh emang kenapa Pak? Saya kenapa Pak?" "Tak lihat-lihat, sampean itu kayak lagi ada masalah." "Lah, Pak, setiap orang ya punya masalah, Pak," gitu kan. "Nggak cuman saya aja," gitu. "Enggak loh, ini beneran loh. Sampean habis dipecat dari kerjaan ya." Langsung dibegituin Mas Joko kan, dek. Mau bilang iya, malu, mau bilang enggak ya, nanti aku bohong gitu ya. Mas Joko pun akhirnya nggak berucap, cuman nunduk aja, seolah-olah ya udah iya memang bener gitu kan. "Yang sabar Mas," gitu kan. "Sampean itu ndak salah apa-apa." Ini beneran kata Mas Joko. Itu ketemu sama si bapak tadi yang nggak memperkenalkan diri namanya siapa, orang mana, tahu-tahu nyerocos ngomong masalah seperti itu. Kayak bener-bener ngorek-ngorek semua yang ada di Mas Joko itu diungkapkan melalui mulut orang tersebut. "Sampean itu ndak salah apa-apa Mas, sampean itu udah kerja ya dengan benar sesuai kayak yang lainnya di situ, cuman memang ada masalah. Masalahnya itu ya dari keluarga bosnya sampean itu, terutama si anak perempuan. Itu penyebabnya adalah," kata si orang tadi ya, "sampean nyadar ndak? Si anaknya bos itu sebenarnya suka sama sampean." "Hah, Mas Joko kan suka, Boy? Nggak mungkin, Pak, sampean itu ngarang, orang aku tempatnya di dapur kayu gitu ya. Kerjaannya begitu kotor, sementara si anak bos itu mainnya ya jadi tuan putri begitu ya. Udah nggak nyambung, sampean ngarang," kata si Mas Joko dibegituin kan. "Sampean ngarang gitu, oh, sampai nyambung-nyambungnya cuman terlalu jauh. Kalau yang pertama-pertama bener gitu." Cuman jadi Mas Joko kebayangnya itu apa? Jadinya ketemu sama tukang ramal. Suka ada gitu biasanya orang-orang yang sok tahu, "Mas sampean itu begini." Itu pikirannya Mas Joko tuh begitu. "Wah ini gitu kan, salah gitu." "Mas, apa yang saya omongin itu jarang melenceng," kata si itu ya. "Dari mana saya tahu sampean dipecat? Dari mana saya tahu masalahnya itu adalah anak perempuan dari bos?" Dipikir lagi sama Mas Joko, iya ya, ini terlalu spesifik gitu ya untuk, iya ya, emang bapaknya ini kenal dengan bos saya? Ya, saya nggak kenal dengan nama bosnya, tapi anaknya saya kenal, yang perempuan itu. "Siapa Pak namanya Pak?" gitu kan. Disebutkan namanya Ani kan. Di situ Mas Joko lemes gitu. "Pak, sampean kok tahu semuanya gitu?" "Ah, pasti ini sampean saudaraan sama temen saya nih, temen saya udah cerita nih pasti," gitu kan. "Lah, angel," kata si bapak ini. "Dengerin dulu," katanya, "dengerin. Udah, masalahnya tuh itu. Sampean itu mau nikah tanggal sekian, itu tahu semuanya." Itu yang bikin Mas Joko, "Hah? Kok sampean tahu semua Pak?" "Ya wis tahu," kata si bapak tadi. "Sampean itu mau nikah tanggal sekian. Ya sekarang lagi nabung, lagi giat-giatnya kerja. Ada yang nggak suka dengan pernikahan sampean." "Siapa Pak?" nanya lagi. "Ya itu yang seperti yang disebutkan tadi, yang bikin kamu dipecat," katanya. "Anaknya si Pak Bos Pak." "Iya. Sampean nggak pernah mikir kalau sampean itu difitnah." Nah di situ Mas Joko baru ngeh, iya ya, berarti aku difitnah. Aku difitnah sama Ani, katanya, sama Mbak Ani itu aku difitnah. Katanya aku tuh melakukan sesuatu yang gak sopan, apa orang ketemu aja enggak. Berarti bener. Iya Pak, aku itu kena fitnah Pak berarti. Nah itu wis udah ndak apa-apa. Terus tadi gimana? Kamu ke tempat teman kamu itu nyari pekerjaan gimana?" "Ya itu Pak, belum dapat." Itu Mas Joko pun baru ngomong, "Hah? Pak, sampean dari tadi ngikutin saya atau gimana Pak?" "Ngikutin kamu gimana? Orang saya udah sampai sini duluan, ngapain ngikutin kamu gitu ya. Tapi kok sampean tahu?" "Ini tahu semuanya, itu tuh kegambar di mukamu semuanya." Katanya begitu Mas Joko. Waduh, aku mau percaya ya enggak, cuman ini triknya tuh bagaimana, caranya tuh gimana? Ke orang ini kayak punya CCTV gitu ya.
punya TV terus bisa nonton gitu. Nonton sinetron hari ini yang aku tayangin seperti apa, dia kok tahu semuanya. Terus gimana Pak? Aku itu harus gimana Pak ngadepin ini Pak? Kamu sabar aja, udah tenang aja pekerjaan. Kamu besok ke sini, tak kenalin sama orang, kata si bapak tadi. Pekerjaannya apa Pak? Maksudnya bapak itu nawarin saya pekerjaan. Iya, ada lowongan, kamu besok ke sini ya. Nanti tak temuin sama orangnya, kata si bapak. Besok jam berapa Pak? Ya agak sorean katanya. Nunggu sampai sekolah selesai, jam 2, jam 3 lah kamu ke sini. Ini janjian di sini aja di tempat ini, kata si bapak. Oh gitu Pak, baik Pak, baik Pak. Ya sudah, sekarang sana kamu pulang. Kamu lagi ditungguin sama keluarga kamu. Itu keluarga kamu tuh nyariin, Joko kemana kok ndak pulang-pulang, kata adikmu. Katanya udah pulang duluan gitu. Ini udah sana-sana pulang. Akhirnya Mas Joko pun pulang. Dan nggak disangka-sangka juga, ternyata Mas Joko pulang sampai rumah itu jam 11 malam. Jam 11 malam, perasaan itu baru tadi gitu kan. Akhirnya sudah, Mas Joko pun nggak menceritakan kejadian tadi, nggak menceritakan masalah yang menimpa itu di perusahaannya, sama yang ketemu sama orang itu pun nggak diceritakan. Mas Joko cuman bilang, iya tadi maaf gitu kan, aku udah pesen, aku pulang duluan soalnya aku ada perlu ketemu sama temanku, temen lama dulu gitu ya. Udah ceritanya seperti itu doang, dan akhirnya sudah kan, keluarga pun tenang. Alhamdulillah, tak kirain kamu kenapa-kenapa kok, kamu sebentar lagi tuh mau nikah katanya begitu kan, kata ibunya. Iya bu, enggak apa-apa bu, dah. Malam itu Mas Joko pun ya tidur itu susah, resah, gelisah gitu ya pastinya, cuman alhamdulillah bisa tertidur. Nah, keesokan paginya, karena Mas Joko kan setelnya tuh setel masih bekerja kan ya, pagi tetap seperti biasa berangkat gitu dan menuju ke musola yang kemarin dia sholat duhur itu. Ya cuman golar-goler di situ, cuman rebah-rebahan, berpikir gitu ya. Aku nyari ke siapa lagi ya? Ada sih beberapa pandangan temannya Mas Joko nanya-nanya pekerjaan ya. Tapi nanti siang kan aku ada janjian jam 2, jam 3. Ya sudahlah, aku istirahat dulu di sini sambil nenangin pikiran gitu ya. Akhirnya sudah, Mas Joko pun karena semalam kan kurang tidur, akhirnya tidur di sana. Duhur pun dibangunin sama orang. Lu Mas yang kemarin gitu. Iya Pak, saya numpang istirahat di sini lagi Pak gitu kan. Oh iya ya. Akhirnya apa udah selepas sholat zuhur itu ya sempat ditanya, ada apa Mas gitu kan. Ditanya sama orang sholat, terus si Mas Jokonya, wah udah ada apa-apa Pak katanya, saya cuma numpang istirahat aja di sini gitu. Oh begitu, yaudah saya permisi dulu. Itu kan akhirnya pulang kan, si Mas Jokonya istirahat di situ, nunggu sampai jam 2, jam 3. Nah sekitar jam 2 kurang, Mas Joko pun akhirnya meninggalkan musola dan menuju ke tempat SD yang tadi, yang semalam itu ketemu sama bapak-bapak tersebut. Nah duduk di sana, pedagangnya juga udah nggak ada, udah sepi. Adem di situ duduk kan, ya cuman duduk doang gitu. Dan datanglah seorang pria, tuk naik sepeda motor, serem mukanya itu kayak preman gitu kan. Berhenti di situ, ngeliat Mas Joko lagi duduk. Mas, sampean lagi ngopo Mas di sini Mas? Sampean itu lagi ngapain di sini? Saya lagi istirahat Pak di sini Pak. Saya lagi nungguin orang, katanya begitu. Nungguin orang, orangnya kayak gimana Mas? Saya nggak tahu, katanya begitu, kata Mas Joko kan. Emang kenapa Pak? Nanti dulu, kata si bapak itu ya, kumisan, badannya gede, hitam gitu. Sampai nungguin orang buat apa Mas? Gitu kan ditanya. Mas Joko udah ngerasa nggak enak gitu kan. Aduh, aku ditanya-tanya, jangan-jangan polisi atau apa nih? Waduh, aku dijebak nih atau gimana gitu ya. Anu Pak, saya katanya mau ditawarin pekerjaan. Sampean apa bisanya? Saya di perkayuan Pak. Ya berarti sampean, kata si orang yang kumisan tadi. Mas Joko pun kaget. Maksudnya gimana Pak? Saya itu tadi pagi baru ditinggal, beberapa hari yang lalu itu baru ditinggal beberapa karyawan Mas gitu ya. Karyawan saya itu udah tahu pada pergi gitu ya, udah tahu pindah kemana, katanya sih ada yang melaut, ada yang apa gitu ya. Dan ya saya bingung nyari ini tuh gimana, mana lagi ada pesanan kayak gitu kan. Terus apa? Saya tuh ketemu sama bapak, kapan Pak ketemunya? Tadi pagi, ngomong, Mas, sampai lagi nyari karyawan tukang kayu ya?
Loh, Pak, kok tahu, Pak? Itu tuh depan SD itu nanti jam 2 sampean ke sana. Itu aku dibilangin begitu, Mas. Si Mas Joko pun ketawa. Masa sih, Pak, katanya. Nih, Pak. Akhirnya Mas Joko pun cerita, saya itu ketemu sama si bapak ini, diceritain ya, pakai peci, orangnya kurus, hitam, terus ngomongnya tuh pinter, Pak. Gini, itu tahu semuanya, ini gitu ya. Mas Joko pun akhirnya cerita ke si bosnya tadi, dan saya disuruh nunggu di sini, Pak. Wis, berarti rezeki. Terus itu siapa ya, Mas ya? Saya juga nggak tahu, Pak, kata si Mas Joko. Akhirnya sudah, hari itu juga, ya udah Mas ikut saya kan naik motor kan. Mas Joko bonceng si bapak tersebut. Dalam hati itu, alhamdulillah katanya. Ternyata ini jalan rezekiku seperti ini. Cuman masalahnya bapak-bapak itu tuh siapa ya? Gak ketemu sepanjang perjalanan gitu ya, sampai di rumahnya si bos tadi. Dan ternyata ya gudangnya, pekerjaannya itu nggak beda jauh dengan tempat Mas Joko kerja sebelumnya. Hari itu juga Mas Joko mulai kerja, dan waktu itu Mas Joko disuruh lembur. Cuman Mas Joko, Pak, kalau hari ini saya nggak bisa. Kalaupun bisa, saya izin pulang dulu buat ngomong itu adik saya, katanya. Kan biasanya saya tuh dianterin sama adik saya, nanti pulangnya juga dijemput sama adik saya. Hari ini saya sengaja nggak minta diantar, tapi nanti saya belum ngomong pulangnya nggak usah dijemput atau gimana gitu ya. Saya tuh belum ngomong, takutnya adik saya jemput ke tempat lama, soalnya mereka tuh keluarga saya belum tahu kalau saya pindah kerja. Oh ya udah Mas, kalau kayak gitu pulang aja, katanya gitu. Pulang tapi nanti kesini lagi gitu. Oh ya udah Pak. Akhirnya Mas Joko pun ke sana pulang sore ya, sekitar jam 5:30 selepas maghrib, dipinjemin motor sama si bos tadi. Pulang ngomong sama keluarganya begini. Akhirnya baliklah si Mas Joko ke sana, lanjut bekerja. Ini di rumah udah diceritakan semuanya, masalah yang itu tadi di tempat lama gitu ya. Ya orang-orang rumah pun ikut senang, alhamdulillah gitu, ada gantinya. Mas Joko lembur di sana. Begitu sekitar jam 9, jam 10, itu Mas Joko pulangnya pun diantar sama salah satu karyawan situ. Dianterin ke rumahnya sana, sudah buka amplopnya gitu sama si bos, itu dikasih, hari pertama aku itu kayak digaji 2 hari kerja saat di tempat lama gitu. Alhamdulillah gitu ya. Akhirnya udah besok berangkat lagi, dapat lembur lagi, besok berangkat lagi, dapat lembur lagi, sampai akhirnya ketemu hari Minggu libur gitu ya. Nah, sudah hari Minggu libur, istirahatlah Mas Joko. Cuman ya begitu, dilihat dari segi bayaran, memang bayarannya itu sedikit lebih banyak dari tempat sebelumnya. Nah, dan di situ Mas Joko juga dapat posisi, karena apa? Dia juga yang nyari-nyari orang, nyari-nyari pengganti yang tempat kerja yang sebelum-sebelumnya pada keluar gitu. Itu Joko cariin pekerja gitu kan. Nah, dari situ ya Mas Joko akhirnya dapat posisi. Dia tuh dianggap ya kayak senior semacam itulah. Aku masuk kerja sini gara-gara Mas Joko gitu. Intinya lumayan dihormati dan mendapatkan tempat yang lebih bagus dari tempat sebelumnya. Ya, itulah pengalamannya Mas Joko, dan akhirnya alhamdulillah acara pernikahan pun lancar semuanya. Ya, itulah masih misteri sampai sekarang. Mas Joko itu nggak pernah ketemu dengan laki-laki tua tersebut yang serba tahu itu. Siapa beliau ini, Mas Joko nggak kenal, nggak tahu. Itu aja satu cerita dari Mas Joko. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks, stiker Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.